Tuan muda berulah. Kamu ikut saya pulang dulu, ucap Ipana setelah mengganti bajunya. Baik Nona, ucap Felicia yang juga sudah mengganti baju. Saya belum membeli helm untuk kamu, kita pinjam punya yang lain saja dulu, ucap Ipana sambil berjalan keluar ruangan. Permisi Nona, ucap Pandu mencegat. Ada apa Pak? Tanya Ipana mengernyit. Apa Anda sudah memeriksa media sosial hari ini? Sepertinya Tuan muda berulah Nona, ucap Pandu sedikit tersenyum. Felicia segera melihat media sosialnya. Mata indah itu membola melihat berita yang akan membuat laki-laki di muka bumi ini patah hati. Nona, Anda tertangkap tengah mengantar kepergian seorang laki-laki dari rumah Anda, ucap Felicia terkejut. Coba lihat, ucap Ipana mengernyit. Felicia memberikan ponselnya dengan tangan yang gemeteran. Ipana membulatkan mata melihat postingan Fajri dengan kata-kata yang jelas dan membuat gempar dunia. Abang merestui kalian? Caption Fajri, 3 menit yang lalu. Ya Tuhan, kenapa abangku pendendam seperti ini? Dalam 3 menit sudah mendapatkan respon sebanyak ini, batin Ipana menjerit. Video itu memperlihatkan jika ia tengah mengantarkan kepulangan seorang laki-laki. Beruntung wajah tampan Tono tidak terlalu jelas karena Fajri memang sengaja tidak memperjelasnya. Hanya 15 detik namun mampu membuat gempar seluruh sosial media. Beruntung Ipana sempat mematikan ponsel sebelum keluar dari ruangan tadi. Jika tidak pasti akan terus bergetar karena begitu banyak notifikasi yang masuk. Tolong redam semuanya Pak, ucap Ipana kesal. Baik Nona, ucap Pandu tersenyum. Ia segera berjalan keluar dari gedung menuju parkiran diikuti oleh Felicia. Semua karyawan menatap Ipana dengan penasaran. Namun ketika melihat wajah tidak ramah dari gadis itu membuat mereka mengurungkan niat untuk bertanya. Ipana segera melajukan motornya menuju rumah sambil membonceng Felicia. Dengan cukup kencang, ia membuat gadis yang ada di belakangnya kesenangan. Wah, Nona keren. Bisa membawa motor secepat ini. Berapa itu? 80? Wah, mendekati 90 km per jam. Serunya. Batin Felicia senang. Tak perlu waktu lama, Ipana segera berhenti di halaman rumah. Ia tidak lagi menghiraukan keberadaan Felicia yang terbengong melihat kemauan rumah Ipana. Abang, teriak Ipana kesal dengan mata yang berkaca-kaca. Abang di mana? Teriak Ipana. Astaga sayang, kamu ngapain teriak-teriak? Tegur Fajira. Buna, rengek Ipana. Abang bikin Dede semakin viral, ucap Ipana memeluk Fajira. Viral? Dede kan memang lagi viral sayang, ucap Fajira mengernyit. Tapi abang bikinnya aneh-aneh Buna, rengek Ipana. Abang baru berangkat ke Singapura dek, ucap Fajira. Memang apa lagi yang dibuat sama abang? Sambungnya. Bunda lihat ini, ucap Ipana menyerahkan ponselnya. Itu Tono bukan? Tanya Fajira mengernyit. Enak rasanya viral. Kamu gini juga dulu sama abang kan? Sambungnya tergagah geli. Wah, Ipana duduk di lantai sambil menghentak-hentakkan kakinya. Sudah ganti baju dulu, nanti perbaiki saja beritanya, ucap Fajira masih terkekeh. Hiks, Dede akan susul abang ke sana, ucap Ipana berdiri. Hei, jangan gegabah sayang, Bunda tidak mengizinkan, ucap Fajira tegas. Wah, Ipana kembali merengek. Sementara Felicia dengan jantung yang berdetak kencang hanya terbengong melihat sifat Ipana yang begitu manja dengan orang tuanya. Napasnya terasa tercekat melihat pemandangan itu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, apa itu barusan? Lunaku yang dingin kenapa bisa seperti ini? Ya Tuhan, sadarkan aku segera, jerit Felicia di dalam hati. Ipana masih duduk di lantai sambil melihat berita di dalam ponsel pintar itu. Fajira hanya menggeleng dengan kelakuan anak gadisnya yang masih bertingkah seperti anak kecil, hingga ia menyadari kehadiran seseorang yang tengah terpana melihat ke arah mereka. Ini siapa? Tanya Fajira lembut dan mendekat ke arah Felicia. Dek, jantung Ipana berdetak kencang karena melupakan kehadiran Felicia di rumahnya. Mata bulat nan indah itu membola dengan sempurna dan wajah yang sudah sangat merona. Habis sudah urat maluku. Tuhan, jerit Ipana di dalam hati. Saya Felicia nyonya, saya asisten pribadi Nona Ipana, ucap Felicia sopan dan menunduk. Ia terkejut karena kehadirannya disadari oleh Fajira. Dede jadi cari asisten baru sayang,
Terus Pak Pandu bagaimana? Tanya Fajira. Jadi Buna, Pak Pandu masih bekerja, ucap Ipana lirih. Siapa namanya tadi nak? Tanya Fajira lembut. Felicia nyonya, ucap Felicia gugup. Nama yang bagus, apa kalian sudah makan? Tanya Fajira. Belum nyonya, ucap Felicia gugup dan tersenyum. Ya sudah, bersih-bersih dulu, mau makan sekarang atau nanti saja? Waktu makan malam? Tanya Fajira. Makan malam saja Buna, ucap Ipana lirih. Mbak, tolong antar asisten saya ke kamarnya, ucap Ipana. Baik Nona, ucap Mbak Mina. Felicia dengan patuh mengikuti perintah Ipana. Ia masih berusaha untuk menahan tawa dan tangis secara bersamaan. Ia kesulitan menahan tawa karena melihat sifat Ipana tadi, dan ia juga kesulitan untuk menahan tangis karena Ipana begitu membuatnya merasa sangat istimewa. Sementara di luar, Ipana terlihat hendak menangis karena sifatnya diketahui oleh orang lain. Ia begitu malu dengan tingkah manjanya barusan. Hiks Buna, Dede malu, ucap Ipana menangis. Kok nangis sayang? Tanya Fajira heran. Wah, Dede malu Buna, Dede malu, rengek Ipana. Anak ayah kenapa sayang? Tanya Irfan yang baru saja keluar dari kamar. Hiks, ayah abang jahat sama Dede, abang jahat ayah, ucap Ipana mengadu. Ia merentangkan tangannya meminta untuk dipeluk oleh Irfan. Jahat gimana? Tanya Irfan memeluk Ipana yang masih duduk di lantai. Hiks, marahin abang ayah, video Dede tersebar kemana-mana, ucap Ipana mengadu. Video apa? Nggak aneh-aneh kan sayang? Tanya Irfan terkejut. Itu video waktu Dede mengantar Tono pergi ayah, Dede malu sama asisten Dede malu banget, rengek Ipana. Ya sudah, nanti ayah bilang sama abang, sekarang Dede bangun bersih-bersih. Ayah tadi bikin sesuatu sama bunda, ucap Irfan tersenyum. Ayah buat apa? Tanya Ipana berbinar. Rahasia dong, sudah sana mandi dulu udah bau acem, ucap Irfan mengibaskan tangannya. Ih, Ipana berdiri sambil cemberut. Ia segera pergi ke kamarnya dan membersihkan diri setelah berpamitan kepada Fajira dan Irfan. Astaga sayang, kamu jadi menyebar video Dede kemarin? Tanya Sapira sewot. Mereka baru saja tiba di apartemen yang ada di negara Singapura. Fajri kebetulan memang ada pekerjaan di sana untuk beberapa hari, sehingga ia harus membawa keluarga kecilnya juga. Seru juga ternyata sayang. Kamu tahu kalau dulu aku sangat panik bagaimana mereka tahu identitas dan mengancam hidup kamu sayang, ucap Fajri terkekeh. Terus kamu bahkan lebih membuat Tono terancam. Kamu tahu kan kalau Dede itu banyak yang mengincarnya. Bagaimana kalau mereka menyerang Tono melalui usahanya? Astaga mas, ucap Sapira frustasi. Kamu kok jadi ngomongin Tono sih? Ucap Fajri kesal. Ih, Sapira mendelik melihat Fajri yang sudah memasang mode dinginnya. Harusnya kamu juga mikirin itu mas. Kasihan Dede kalau sampai Tono kenapa-napa. Kamu tega melihat wajahnya murung, tanya Safira. Fajri terdiam membenarkan perkataan Safira. Tetapi kan captionnya udah bagus sayang. Itu sudah bisa membuat semua laki-laki mundur, sergap Fajri. Terserah kamu saja, ucap Safira lelah berdebat dengan suami tampannya ini. Jangan marah sayang. Besok kalau aku udah selesai bekerja kita jalan-jalan ya, ucap Fajri memeluk Safira dari belakang. Terus cerita itu bagaimana? Tanya Safira. Nanti biar Dede yang meredamnya sendiri, ucap Fajri terkekeh. Dasar, ucap Safira mendelik. Malam tenang di negara kecil dan maju itu terasa romantis bagi Fajri dan Safira. Selain bekerja, Fajri memang sengaja kabur dari amukan Ivana yang akan mengancam ketenangan hidupnya di malam hari. Apalagi jika sang ayah ikut berpihak pada gadis itu. Maafin abang sayang, semoga setelah ini kamu tidak lagi sulit untuk menghadapi laki-laki yang ingin mendekatimu. Abang yakin Tono adalah laki-laki yang tepat untuk kamu, batin Fajri dengan mata yang berkaca-kaca.